Hello Technolovers! Sampai hari ini, Institut Kepolisian masih menjadi sorotan lantaran kasus yang menimpa salah satu perwira tingginya, Ferdy Sambo. Ditambah lagi insiden Kanjuruhan yang memakan ratusan korban jiwa akibat kesalahan prosedur yang dilakukan polisi. Buntutnya, beberapa kasus yang melibatkan perwira polisi pun turut menjadi sorotan, termasuk soal harta kekayaan mereka. Salah satu perwira tinggi yang selama ini dikenal kaya raya adalah Irjen Teddy Minahasa, lantaran disebut-sebut menjadi anggota kepolisian terkaya di Indonesia pada tahun 2022. Nilai kekayaannya mencapai 29,9 miliar rupiah. Namun ternyata Irjen Teddy Minahasa bukanlah satu-satunya yang mempunyai kekayaan fantastis. Lantas siapa saja mereka? Berikut ulasannya. Nama Irjen Martinus Hukom berada di urutan ketiga anggota kepolisian terkaya di Indonesia. Menurut data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Irjen Martinus dikabarkan memiliki harta kekayaan sekitar 17 miliar rupiah. Dengan rincian yaitu 12 miliar rupiah berupa 7 aset tanah serta bangunan yang tersebar di sejumlah daerah seperti Bogor, Ambon, Poso, dan juga Jakarta Selatan. Lalu, Irjen Martinus diketahui juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 26 juta rupiah, surat berharga senilai 3 miliar rupiah, serta kas dan setara kas yang bernilai sampai 2 miliar rupiah. Tetapi yang unik, berdasarkan laporan LHKPN tersebut, tidak ada transportasi ataupun mesin yang dilaporkan oleh Irjen Martinus. Di posisi selanjutnya dalam daftar polisi terkaya adalah Irjen Muhammad Iqbal. Menurut laporan dari LHKPN, Irjen Muhammad Iqbal tercatat mempunyai harta kekayaan senilai 27 miliar rupiah. Rincian dari harta kekayaan Irjen Muhammad Iqbal tersebut yakni 6 bidang tanah dan bangunan senilai 23 miliar rupiah yang tersebar di beberapa daerah yakni Surabaya, Sidoarjo, Pekanbaru, dan Jakarta. Tidak hanya itu, Irjen Muhammad Iqbal juga dilaporkan memiliki sumber kekayaan lainnya diantaranya kas dan setara kas senilai 4 miliar rupiah. Dan sama seperti Irjen Martinus Hukom, berdasarkan laman 2 LHKPN tidak ada laporan mengenai alat transportasi dan mesin yang dilaporkan Irjen Muhammad Iqbal. Selanjutnya, tentu saja posisi pertama dalam daftar polisi terkaya adalah Irjen Pol Teddy Minahasa. Menurut data yang tercantum dalam laman LHKPN tersebut, dikabarkan kalau Irjen Pol Teddy Minahasa terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada akhir Desember tahun 2021 lalu, dengan jumlah harta kekayaan sebesar 29,9 miliar rupiah. Dan di antara 29,9 miliar rupiah harta kekayaan Irjen Pol Teddy Minahasa, 25 miliar rupiah lebih diantaranya adalah berbentuk tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di Pasuruan, Pandeglang, dan Malang. Selain itu, harta kekayaan milik Irjen Pol Teddy Minahasa juga ada yang berbentuk alat transportasi, berupa kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Berikut daftar kendaraan dan spesifikasinya. Mobil Jeep Wrangler tahun 2018. SUV Gahar ini terkenal dengan kemampuannya yang bisa membelah berbagai medan. Berbeda dengan kebanyakan mobil, Wrangler ini bisa membawa kalian dimanapun dan juga di atas medan apapun. Kalau membicarakan soal keunggulannya, mobil Eropa ini tentu saja semua bagiannya merupakan keunggulan. Tampilannya saja sudah patut dibanggakan oleh pemiliknya. Begitu juga dengan build quality, kualitas bahan interior dan eksterior, serta fitur-fitur lainnya. Harganya dibanderol dari harga 550 juta rupiah sampai dengan 2,55 miliar rupiah. Toyota FJ55 tahun 1970. Meskipun sudah uzur, tetapi performa dari Toyota Land Cruiser FJ55 satu ini tidak bisa dianggap remeh. Land Cruiser FJ55 merupakan mobil kuno yang disebut sebagai produk SUV pertama dari pabrikan Toyota.
Pada awalnya, Toyota FJ55 ini hanya dikhususkan dalam rangka memenuhi permintaan pasar Amerika Utara dan Australia. Tetapi mobil tangguh ini malah menyebar di seluruh dunia. Mobil ini dijuluki penggemar off-road di Amerika dengan sebutan The Ugly. Sementara di Indonesia disebut dengan nama FJ Komando atau FJ Buaya. Land Cruiser FJ55 ini menggunakan sasis dengan jarak sumbu roda 2700 mm dan juga bodi yang dirancang baru yang menggantikan van 4 pintu FJ45V dengan jarak sumbu roda 2650 mm. Mobil ini dapat mengangkut penumpang sebanyak 7-9 orang dengan bangku 2 baris ke belakang dan untuk harganya mencapai 180 juta rupiah. Toyota Land Cruiser HDJ80R. Toyota Land Cruiser HDJ80R atau HDJ80 resmi dijual di Indonesia pada tahun 1995, di mana mobil ini hadir dalam 4 versi yakni standar VX, VXR, dan juga VX Limited. Di Indonesia, mobil yang satu ini cenderung langka ditemui di jalanan karena sebagian besar menjadi kendaraan operasional di area perkebunan dan pertambangan. Mobil ini dilengkapi mesin 1 HDT 6 silinder turbo dan dipadukan dengan transmisi manual 5 percepatan. Sebagai kendaraan kelas atas, VX kemudian dilengkapi beberapa peranti seperti power window sampai jok berbalut kulit lembut. Kiprahnya berhenti pada tahun 1997 dan selanjutnya mobil ini tidak diproduksi lagi. Untuk harga Toyota Land Cruiser HDJ80R dibanderol dengan harga 600 jutaan rupiah. Harley Davidson Solo tahun 2014. Tidak jelas Harley Davidson jenis apa yang dimiliki Irjen Teddy Minahasa. Tapi sebuah foto yang dibagikan, Irjen Teddy Minahasa pernah terlihat sedang menaiki Harley Davidson Road Glide yang berwarna merah. Kendaraan gede yang telah eksis sejak tahun 1995 ini memiliki desain seri Road Glide yang memiliki tampilan yang khas motor touring. Harley Davidson paling nampak terlihat adalah penggunaan Hall fairing di bagian lampu utamanya yang terbagi menjadi 2 klaster dengan teknologi LED. Memiliki panjang 2431 mm dan lebar 980 mm, menjadikan motor petualang ini tergolong besar untuk ukuran jalan, juga motor pada umumnya di Indonesia. Tetapi tinggi tempat duduknya bisa dibilang rendah, hanya 696 mm. Adapun harganya mulai dari 500 juta rupiah sampai 900 jutaan rupiah. Berdasarkan data yang tercantum dalam ELHKPN KPK, keempat alat transportasi yang dimiliki Irjen Pol Teddy Minahasa tersebut bernilai 2 miliar rupiah. Selain itu, Irjen Teddy juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai 509 juta rupiah. Surat berharga senilai 62 juta rupiah, dan setara kas senilai 1,5 miliar rupiah. Sementara itu, setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata harta kekayaan ketiga anggota polisi tersebut masih di atas jauh melebihi harta kekayaan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Masih dari sumber yang sama, LHKPN mencatat pada tahun 2021, harta kekayaan Kapolri Listio Sigit hanya sebesar 9 miliar rupiah. Wah, orang nomor 1 di Korps Bayangkara, Kapolri Listio Sigit tertinggal jauh. Gimana menurut kalian? Coba tinggalkan komentar kalian ya. By the way, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa.